Hari pertama tahapan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai dengan sejumlah sorotan. Tes awalnya sempat berjalan tertutup, namun mendadak diputuskan terbuka di peserta terakhir. Selain itu, pihak panitia seleksi membantah isu intervensi dari pihak tertentu. Panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar tes wawancara terhadap 10 dari total peserta awal Capim dan 20 calon dewas KPK Selasa pagi. Tes wawancara digelar di Aula Serbaguna Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Ada yang menarik dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Awalnya, peserta pertama hingga peserta ke-9, yakni Ida Budiati, menjalani tes wawancara secara tertutup. Namun saat beranjak ke peserta ke-10, yakni Johan Budi Sabto Pribowo, Pansel memutuskan tes wawancara digelar secara terbuka untuk umum. Usai menjalani tes, Johan Budi menekankan pentingnya political will atau keinginan pimpinan tertinggi pemerintahan, yaitu Presiden dalam konteks pemberantasan korupsi. KPK dinilai perlu memulihkan persepsi publik terhadap institusi anti rasuah itu seperti sedia kala dengan membenahi aturan internal dan menjaga perilaku para pimpinannya. KPK Anda memilih pimpinan sebersih malaikat pun, seberani malaikat pun percuma kalau Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan itu tidak punya political will, tidak punya keinginan memberantas korupsi. KPK ini persepsi publiknya kan jelek kan. Bahkan dalam sepanjang saya di KPK, belum pernah KPK itu dibawa, ini survei ya, dukungan publik itu dibawa polisi, dibawa kejaksaan, dibawa DPR bahkan. Itu karena apa? Itu tadi saya jelasin, ada beberapa hal. Perubahan undang-undang yang 30 2002 menjadi 2019 itu mempengaruhi turunannya itu banyak hal gitu ya. ASN, SOP, kode etik dan lain sebagainya. Yang kedua ya perilaku insan-insan di KPK itu. Sementara itu, seleksi calon pimpinan KPK juga sempat mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW setelah sebagian besar peserta seleksi berasal dari kalangan polisi dan jaksa yang masih aktif. Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Seleksi Muhammad Yusuf Ateh membantah peserta seleksi Capim KPK didominasi aparat penegak hukum saja. Ia juga enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya isu intervensi dari pihak-pihak tertentu. Saya itu kan undang ada 40 orang, yaitu dari LSM, perguruan tinggi dan sebagainya kan. Tapi saya lihat itu belum penuh, kosong. Makanya tadi saya pikir kalau itu penuh kan udah wartawan sebenarnya tambah penuh. Makanya saya bilang udah nggak apa, wartawan masuk aja. Yang penting jangan disiarkan live, soalnya kan yang besok kan jadi nggak adil kan. Itu udah belajar. Kamu hitungnya gimana? Ada jaksa polisi. Ya kan nggak dominasi, ada jaksa polisi, kok ngitung yang lain juga dong. Nah itu untuk banyak dari KPK jadi gelap. Menjawab isu yang beredar di luar. Ya, saya nggak jawab lah kalau isu gitu. Saya nggak mau melayani begitu. Pokoknya kita kerja, kita tanggung jawab sama Tuhan, sama segala macam, sama masyarakat, gitu aja. Nama-nama peserta yang lolos dalam tahap wawancara dan tes kesehatan ini nantinya bakal diserahkan ke Presiden Joko Widodo sebelum menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.